Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjadi satu musibah yang sangat memprihatinkan, yaitu di Sukabumi, teman-teman. Ada seorang balita meninggal dunia karena akibat penyakit cacing. Dan ini diketahui oleh sebuah organisasi atau rumah teduh atau apa ya, menurut berdasarkan berita. Tetapi ini, apapun itu, yang jelas ini sudah membuat kita semua prihatin, teman-teman ya. Bagaimana tidak? Itu cacing sampai keluar dari bagian mulut atau hidungnya, teman-teman. Bahkan cacingnya sudah sampai berapa? 15 cm. Itu bagaimana, teman-teman ya? Terjadi pada keluarga yang ada di Jawa Barat ya, di Sukabumi, teman-teman. Masih tetangga ya dengan saya, Bogor. Saya pun tidak tahu. Ini sangat memprihatinkan justru, teman-teman ya. Bagaimana tanggapan Bapak Kepala Desa setempat ya, yang terjadi anak tersebut ya, sampai terjadi penyakit cacing tersebut. Mari kita dengar pernyataan atau pengakuan dari Bapak Kepala Desanya. Mari kita simak sama-sama, teman-teman. Awalnya Raya itu ya karena kedua orang tuanya kurang cacat mental apa ya. Pertama, sehingga memiliki dua anak itu daya asuhnya kurang lah, nggak tahu persis kesehatannya. Pertamanya anak itu sering main di polong sama ayam ya, karena rumahnya panggung ya. Di situ terus itu, maka anaknya juga ya untuk jalannya juga agak lambat lah. Terus dia punya penyakit demam. Udah diperiksa ke klinik, periksa terdekat, ternyata dia punya penyakit paru. Udah gitu, kan dia nggak memiliki kakak KTP sama sekali ya. Desa urus, tindak, alhamdulillah. Cuman setelahnya penyakitnya semakin parah, kan ada salah satu keluarga yang kenal sama rumah teduh. Relawan dibawalah ke situ laporan, ya langsung dijemput pakai ambulan rumah teduh itu. Pemerintahan desa udah sampai situ tahunya. Tahu-tahu udah rame-rame bahwa nama anak tersebut punya penyakit ya, yang sangat parah lah, sampai menderita mengeluarkan cacing sampai habis kisaran 1 kilo katanya ya. Pas gitu 9 hari menjelang langsung meninggal. Pas saya langsung kumpul nunggu mayat tersebut datang, saya komunikasi dengan ibu siapa namanya tuh yang rumah teduh itu, yang saya sempat melihatin videonya kejadian. Ya, Pak Kades, sebenarnya nih latar belakang keluarganya sendiri memang dia kategori orang tidak mampu atau kayak gimana? Satu orangnya orang benar-benar tidak mampu. Rumah juga udah setahun ke belakang dapat saya sama warga masyarakat. Asalnya punya rumah panggung, bilik, cuman hancur. Dipakai ya, butuh mau masak diambil kayunya, biliknya jadi hancur. Bahkan sempat anak yang meninggal tadi lagi tidur malam hilang, mencemplung ke bawah karena apa? Telupuh-telupuhnya habis dibakar, dipakai masak. Ya karena faktornya gangguan jiwa itulah gitu. Ya awalnya seperti itu, terus ya apa sih ya, nggak jauh lah dengan kesehatan gitu ya. Ya Pak, upaya dari Kepala Desa sendiri secara database-nya sendiri memang dia warga situ asli atau kayak gimana? Udin itu warga saya sendiri, kebetulan dia itu masih keluarga saya, masih saudara, sifat cucu lah. Emang dia anak didik saya dari dulu, dari sebelum keluarga juga. Cuman dia kan ya cacat mental itu. Ya Pak Kades, bantuan Pak sendiri Kades Pak sendiri kan Kepala Desa setempat Cianaga Kapandungan. Upaya yang sudah dilakukan itu seperti apa kok bisa masyarakat jatuh miskin dan tidak terdeteksi juga RT RW? Upaya apa sebelumnya dilakukan? Ya kalau itu mah desa udah berusaha seminimal mungkin, ada bantuan dari pemerintah, baik dari dinas kesehatan maupun yang disebut dari DD itu PMT, dokumen apa segala ada. Bahkan sempat sehat anak tersebut, timbangan naik karena dikasih PMT setiap hari itu. Setelah sekian bulan dia udah mencukupi, udah bagus,
ya dioper lagi kepada yang belum normal. Itu aja. Ya Cuman berarti karakter dari keluarganya sendiri Pak Kades memang keterbelakangan mental kan? iya, betul. Jadi susah diatur gitu. Susah diatur. Terus contoh lah, saya sebelum jadi kepala desa, waktu itu Covid kan, urus divaksin. Mau divaksin bukannya mau, lari ke hutan. Kabur 3 bulan di hutan sama anak itu, sama istrinya. Gitu. Sekarang ini udah mending, ada orang kayak ada dia nggak lari. Yang lebih saya kemarin khawatir, saya sampai setengah 10 malam menguburkan anak tersebut dengan Pak Camat, orang puskesmas, kepolisian, dari rumah terus. Dia kabur nggak ada. Bapaknya itu kabur nggak ada. Katanya takut banyak orang. Pak Kades, sedikit Pak, itu almarhum itu anak keberapa itu dari pasangan kemudian? Siapa? Kan anak tersebut meninggal dunia nih. Ya. Itu dari Anak berapa saudara? Anak kedua, dari 2 saudara. Dia itu umur kisaran 3 tahun lebih, yang katanya sekarang baru masuk SD. Hasil diurusin sama desa, Pak Camat, dimasukin ke sekolah itu. Selain itu kan bisa terbayangkan anak tersebut sebelumnya kehamilannya, kesehatannya itu gimana Pak? Ya waktu itu mah dia mah apa sih ya? Jadi nggak nurut dah, nggak nurut. Enggak, awalnya normal kan Pak? Apanya? Ibu bapaknya? Normal apanya, kesehatannya? Ya, kesehatannya? Kalau kesehatan memang sehat. Sehat. Tapi kalau masalah apa kecat mental apa itu saya Keterbelakangan mental. Keterbelakangan mental. Ya, itu dua-duanya. Dua-duanya. Jadi beliau punya anak 2. Ya betul. Yang meninggal tuh yang bontot. Yang bontot. kedua. Pak Kades, Jadi itu tadi ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan keterangan Bapak Kepala Desa setempat ya yang terjadi musibah di anak tersebut, bahwa memang kedua orang tuanya memiliki keterbelakangan mental. Nah, kenapa orang yang memiliki keterbelakangan mental dibiarkan begitu saja ya merawat anaknya, bahkan tidak hanya 1 anak, 2 anak ya? Bagaimana bisa ya pihak-pihak yang terkait membiarkan kedua insan ya merawat 2 anak manusia? Ya bagaimana ya teman-teman? Dipercayakan kepada orang yang memiliki keterbelakangan mental. Nah, jangankan orang yang dirawat oleh keterbelakangan mental. Orang yang dirawat oleh orang normal saja kadang-kadang mereka tidak bisa maksimal dalam merawat anaknya ya. Apalagi ya bagaimana ya, ini tidak sungguh sangat memprihatinkan teman-teman ya. Bagaimana menyampaikannya nih teman-teman ya. Orang yang normal saja kadang tidak sanggup merawat anaknya ya, dari masalah kesehatan ya, dari masalah gizi, terus masalah kebersihan, itunya orang kadang memiliki kerepotan, kewalahan ya, itu ya orang yang normal. Ini kedua-duanya orang yang memiliki keterbelakangan mental tetapi harus diberikan kepercayaan merawat 2 orang anak. 2 orang anak dirawat oleh orang yang memiliki keterbelakangan mental. Apakah di negeri ini gimana teman-teman ya? Sudah kekurangan orang ya, sudah kekurangan orang yang memiliki jiwa sosial ya untuk membantu, minimal untuk mengontrol setiap harinya apa yang dilakukan keluarga tersebut. Ya tentu saja kita tidak berharap dari orang luar negeri ya datang ke Sukabumi ngecek pagi lalu pulang lagi, atau dari daerah lain ya, misalkan dari desa atau dari daerah Bogor ya datang ke Sukabumi mengecek kemudian balik lagi. Kan itu hal juga yang tidak mungkin dilakukan ya. Nah, yang saya maksud adalah teman-teman, orang terdekatnya nih kemana teman-teman ya, terutama ya aparatur pemerintah setempat. Ya memang tadi berdasarkan Bapak Kepala Desa sudah melakukan pertolongan ya, seperti membantu memberikan bantuan ya sampai anak tersebut sehat kembali, kemudian kan digilir ke tempatnya. Apakah bisa tidak digilir? Nah, jatahnya tetap sampai anak tersebut sampai usia dewasa. Jangan digilir-gilir, kan udah tahu kondisinya itu keterbelakangan mental, terus ekonominya juga bukan pas-pasan tetapi kekurangan. Bukankah para kepala daerah mampu memberikan uang ratusan juta ya, seperti misal memberikan hadiah puluhan juta, ratusan juta bahkan kepada orang-orang yang berprestasi. Nah,
Bukankah anak ini pun sebenarnya layak mendapatkan bantuan? Jangan puluhan juta atau ratusan juta deh. Berikan saja misalkan per harinya ya. Itu tadi berdasarkan jatah yang diberikan itu ya. Saya pun bagaimana ini melihatnya teman-teman ya. Agar supaya memang tidak terulang kembali. Nah, sekarang tugas kita teman-teman ya. Bagaimana caranya agar kejadian ini tidak terulang kembali. Terutama kalau ada RT ya, memang RT itu harus dipilih benar-benar orang yang memiliki jiwa sosial, bukan untuk mencari kekayaan ya. Karena kalau untuk mencari kekayaan untuk Bapak RT ini tidak ada ininya ya. Upahnya tidak sebesar seperti para pejabat yang ada di yang tingkat tinggi ya. Pak RT hanya memang harus dipilih orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, jiwa apa namanya rasa pokoknya ingin menolong sesama. Nah ini harus dimiliki oleh Bapak RT. Nah jika RT-nya sudah kuat seperti ini, insya Allah nih orang-orang yang seperti anak tadi ya, yang mengalami sampai meninggal dunia ya, sakit cacing sampai meninggal dunia akan diperhatikan ya. Nah lapor kalau Pak RT tidak sanggup, lapor ke Pak RW ya. Dan lapornya jangan sekali, Pak, jangan sekali, terus aja di push ya laporannya sampai terawat, sampai menggema ya. Bila perlu RT-nya ngonten ya, RT ngonten, dibikin konten, biarkan saja ya. Pak Gubernur kita juga ngonten, Pak RT juga ngonten, nggak apa-apa, urus daerahnya dengan kontennya agar supaya terdengar oleh menggema ya di seantero jagat, agar tahu bahwa Pak RT ini sedang menolong orang ya. Insya Allah ini bukan termasuk ria atau sum'ah atau ingin dipuji, bukan. Tetapi ini adalah satu program agar manusia-manusia Indonesia terbuka matanya bahwa di sudut daerah Sukabumi ada orang yang harus ditolong. Ya, jangan sampai dibiarkan. Pak RT kalau tidak sanggup sendiri, minta bantuan ya warga atau itu rumah teduh ya, atau organisasi Islam. Kan banyak organisasi Islam. Daripada organisasi Islam ribut satu sama lainnya, saling serang sana-sini ya, saling membanggakan diri, mending urus itu orang-orang yang memiliki kekurangan itu teman-teman ya. Nah, kalau sudah memang semua dilakukan dengan usaha maksimal, artinya memberikan perhatian, kalaupun ada hal-hal yang terjadi seperti masih, itu adalah takdir Allah teman-teman. Tetapi di sini kita menyempurnakan ikhtiar untuk kesehatannya, untuk pendidikannya dan lain-lainnya. Demikian ya teman-teman, sekali lagi turut prihatin atas kejadian ini, semoga tidak terjadi di daerah lainnya. Semoga juga aparatur pemerintah semakin bersemangat ya, melihat kejadian ini bukan malah ketar-ketir takut disalahkan. Jangan, tetap fokus merawat rakyatnya, merawat daerahnya. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali ya. Niatkan lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah dengan membantu sesama ya. Dengan jalan membantu sesama, niatkan kita beribadah kepada Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam sehat selalu.